Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM A321-24053. Saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat resume dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang dibawakan oleh Bapak. Dengan hormat saya sebutkan namanya, ialah Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya. Bagaimana efektivitas sistem checks and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia? Efektivitas sistem checks and balance di Indonesia. Sistem checks and balance di Indonesia belum efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah, lemahnya lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR dan MA, adanya konflik kepentingan antara lembaga-lembaga negara. Baik, soal yang kedua ialah apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintahan? Efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia belum efektif dalam mengatur pemerintahan karena kurangnya checks and balance antara lembaga-lembaga negara, adanya kecenderungan presiden untuk memusatkan kekuasaan, lemahnya lembaga-lembaga pengawas seperti DPR dan MA. Baik, soal yang kedua ialah apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahan? Jawabannya, negara-negara yang menganut sistem kerajaan tidak menggunakan hukum tata negara dalam arti yang lama dengan negara-negara demokrasi. Namun, mereka memiliki hukum dan peraturan yang mengatur struktur pemerintahan seperti hukum konstitusi yang mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintah, hukum pidana yang mengatur tentang penindakan terhadap pelanggaran hukum. Yang keempat ada bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, sedangkan praktik demokrasi memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan oleh rakyat melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan Presiden. Yang kelima ada bagaimana peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik-konflik terjadi di negara kita saat ini. Hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di negara kita, seperti mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintahan, mengatur tentang hubungan antara lembaga-lembaga negara, mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Dan soal yang terakhir, yang nomor 6, apakah dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Dasar filosofi pembagian kekuasaan adalah teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pembagian kekuasaan ini tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran, karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.
adanya konflik kepentingan antara cabang-cabang pemerintahan, adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang pemerintahan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.